Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Robbal 'Alamin. Kita berjumpa kembali bersama channel Bangsa Olahraga 777. Pagi ini tanggal 23 Januari 2025 kami berkesempatan untuk mengunjungi Stadion Kanjuruhan sekaligus melakukan kegiatan olahraga dan juga melihat situasi Stadion Kanjuruhan setelah postingan terakhir kami pada tanggal 13 Januari 2025 yang lalu. Kita juga akan melihat situasinya seperti apa di setiap sudut sekitar Stadion Kanjuruhan ini. Semoga kami bisa memberikan sedikit update informasi perihal dari kondisi terkini Stadion Kanjuruhan ini. Khusus di bagian depan dari pintu gerbang selatan 2, memang pagar proyeknya belum dibongkar hingga saat ini ya. Masih terdapat alat-alat penunjang kerja di sisi tersebut. Sementara di sisi lain di bagian depan dari Stadion Kanjuruhan ini sudah tampak jauh lebih bersih. Yang sebelumnya terdapat tenda-tenda penampungan kendaraan mainan anak-anak, sekarang sudah dialihkan atau dipindahkan ke titik lain. Sebelum kita melihat kondisi lainnya, kembali kami mengajak kepada seluruh teman-teman untuk mendoakan seluruh korban tragedi Kanjuruhan yang terjadi tanggal 1 Oktober 2022. Semoga seluruh korban tragedi Kanjuruhan husnul khotimah. Di titik monumen tragedi Kanjuruhan ini sudah terlihat jauh lebih sempurna dibandingkan dengan video yang kami posting pada tanggal 13 Januari atau 10 hari yang lalu teman-teman ya. Di sisi bagian belakang sendiri sudah terlihat ditanami pohon bambu seperti yang dikatakan oleh Wakil Menteri PU pada saat kunjungan ke Stadion Kanjuruhan tanggal 28 Desember 2024 yang lalu. Di sisi lain juga bangunan di belakang monumen Kanjuruhan ini sudah dicat berwarna hijau. Jadi terlihat lebih cerah dan lebih baru saat ini ya. Sementara itu di sisi sebelah dalam Museum Tragedi Kanjuruhan terdapat banner yang kami baca adalah tidak ada sepak bola seharga nyawa, serta tagar usut tuntas tragedi Kanjuruhan di bawahnya. Dan di pelataran monumen tragedi Kanjuruhan juga terlihat bersih teman-teman ya, dan taman-tamannya juga sudah tampak cukup rapi. Di monumen tragedi Kanjuruhan ini memang selesai cukup akhir atau paling belakang ya, dan kami kutip dari media Jawa Pos Radar Malang tanggal 10 Januari 2025 dengan judul "Tak ada denda keterlambatan di proyek monumen tragedi Kanjuruhan". Walaupun sudah dinyatakan selesai pada tanggal 31 Desember 2024 yang lalu, namun masih terlihat beberapa pekerja yang masih melakukan aktivitas pekerjaan di bagian monumen tersebut. Dan aktivitas tersebut memberikan indikasi bahwa proyek di Desa Kedung Pedaringan, Kecamatan Kepanjen tersebut belum sempurna 100%. Namun demikian, seperti disampaikan oleh Project Manager PT Waskita Karya Bapak Teguh Vino Pramudia bahwa progresnya sudah selesai 100% dan sekarang sedang dalam masa pemeliharaan.
Dan ketika ditanya terkait keberadaan pekerja di area proyek, Vino mengatakan para pekerja sedang membersihkan area-area proyek tersebut, menjaga kebersihan dan kualitas hasil kerja. Sementara di area luar bagian monumen tragedi Kanjuruhan ini juga sedang dilakukan proses perapihan dan pembersihan. Sebelumnya di area ini terdapat bangunan sementara seperti bedeng yang merupakan penampungan sementara dari para pedagang UMKM yang ada di sisi sebelah selatan ini ya teman-teman. Sedangkan bangunan lainnya masih tetap ada, hanya yang mendekat ke area monumen tragedi Kanjuruhan tersebut yang saat ini sedang dibersihkan dan sedang dalam proses perapihan. Dari sisi ini kita coba akan lihat kondisi yang ada di sisi sebelah selatan mendekati ke gerbang atau tribun timur ya kondisinya. Ini ada di gerbang atau gate 10 ya. Kalau kita lihat situasinya memang masih perlu ada perapihan lagi di titik ini, dan ini sepertinya sudah jadi poin yang akan disempurnakan, dan itu terlihat di bagian aspal dari lingkar dalam perimeter yang telah diberi tanda. Seperti pada video sebelumnya telah kami sampaikan bahwa kontur di sisi selatan ini memang cukup tinggi, sehingga terlihat di gambar di dalam lingkar aspal perimeter tersebut pun masih cukup tinggi di sisi mendekati ke bangunan stadionnya. Terlihat kondisinya seperti ini teman-teman ya. Sementara kami kutip dari harian birawa.co.id tanggal 21 Januari 2025, peresmian Stadion Kanjuruhan Kepanjen, tunggu jadwal Presiden Prabowo. Di gambar ini adalah pintu gerbang geser di sebelah selatan mendekati ke arah pintu gerbang selatan 1 teman-teman ya. Nanti kita lihat, dan memang masih ada beberapa aktivitas pekerjaan penyempurnaan di area dekat pintu gerbang selatan 1. Sebagai update informasi di titik ini teman-teman ya, di dekat gerbang geser ini kontur jalannya agak menanjak sedikit ke atas ya, terus ke arah sisi sebelah selatan kontur tanahnya agak tinggi, dan ini kalau kita lihat dari sisi ini terus akan menurun sedikit ke arah gate 9. Di titik ini update daripada perbedaan dengan video yang kami posting tanggal 13 Januari lalu adalah bahwa pintu gerbangnya sudah diberikan nomor dan juga penamaannya, yaitu pintu gerbang atau pintu selatan 1 teman-teman ya. Jadi dekat pintu gerbang geser selatan tadi kurang lebih sekitar 40 atau 50 meteran terdapat pintu selatan 1, dan ini juga konturnya agak menaik dari sisi jalan aspal perimeter yang mendekati ke pagar perimeter ya, tepatnya di gate pintu 9 agak naik posisinya. Jadi pintu selatan 1 ini untuk masuk penonton bisa mengakses ke pintu 9, pintu 10, bahkan ke pintu 8 ataupun pintu 7 seperti terlihat di
gambar ini adalah pintu 8 ya. Selanjutnya kita akan lihat lagi di bagian lain ya, kondisinya seperti apa sebelum dilakukan peresmian nanti. Kembali dikutip dari Harian Birawa Online tanggal 21 Januari bahwa pada tanggal 18 yang lalu Menteri Pekerjaan Umum atau Menteri PU Bapak Dodi Hanggodo melakukan peninjauan kondisi Stadion Kanjuruhan. Sedangkan peninjauan itu guna untuk memastikan proses renovasi kandang Arema FC tersebut sudah rampung dan siap diserah terimakan kepada pemerintah Kabupaten Malang atau Pemkab Malang, karena proses renovasi sudah selesai dan hanya tinggal proses serah terima dari pemerintah pusat ke pemerintah Kabupaten Malang. Setelah proses serah terima dilakukan, maka pengelolaan stadion yang berada di wilayah Desa Kedung Pedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Malang. Kita lihat lebih lanjut di sisi sebelah timur, ini adalah gerbang geser dari tribun timur teman-teman ya. Kondisinya sedang dilakukan perbaikan juga, penyempurnaan di sisi luar maupun di sisi bagian dalam, sedikit kondisinya yang terus dilakukan penyempurnaan. Dan kalau seandainya memang pertandingan Arema FC vs Persib Bandung dilaksanakan tanggal 24 Januari, melihat kondisi yang ada belum sempurna juga untuk diselenggarakan di Stadion Kanjuruhan ini. Kondisi di bagian dalam untuk lapangan dan tribun penonton mungkin sangat siap, namun area pendukung di sisi luar masih perlu sedikit penyempurnaan. Setelah kita lihat kondisi di dekat gate penonton nomor 7 tadi di sisi tribun timur, kita melihat juga ke area yang sebelumnya ditutupi pagar proyek. Rupanya di area ini adalah bagian dari area fabrikasi dan juga stokyard dari alat-alat kerja pendukung maupun material yang ada, yang beberapa waktu lalu sering kita lihat. Dan ini adalah dekat di pintu gate penonton nomor 6 ya. Kembali ke Harian Birawa Online tanggal 21 Januari, dikatakan oleh Menteri PU Bapak Dodi Hanggada, pemerintah pusat yang melaksanakan renovasi. Namun jika sudah selesai maka akan diserahkan ke Pemkab Malang untuk pengelolaannya, dan mudah-mudahan maksimal sebulan selesai. Lalu Presiden Prabowo direncanakan meresmikan Stadion Kanjuruhan, ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kabupaten Malang, Bapak Muhammad Hidayat, mengatakan bahwa jika rencana awal peresmian Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo pada 21 Januari 2025. Namun hingga kini belum ada kepastian dan sudah dipastikan batal tanggal 21 Januari. Sehingga untuk peresmian Stadion Kanjuruhan masih menunggu tim dari pemerintah pusat. Karena sampai saat ini sepertinya belum ada informasi Presiden meresmikan Stadion Kanjuruhan. Demikian kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kabupaten Malang. Sementara kalau kita lihat teman-teman ya, dari sisi pintu nomor 6 tadi terus ke pintu nomor 5 dan selanjutnya, itu situasinya sangat berbeda dengan kondisi di pintu nomor 7 ke atas, 7, 8, 9, 10 dan selanjutnya. Terlihat areanya masih ada beberapa yang perlu
penyempurnaan seperti kita lihat bersama tadi. Di sisi dekat pagar perimeter juga masih ada yang harus disempurnakan, dan juga pengaspalan di dekat pintu gerbang nomor 10. Sementara dari sisi 6 sampai ke 5, 4, 3, 2, 1 situasinya sudah jauh lebih sempurna dibanding yang di titik selatan tadi ya. Hanya pintu gerbang ini belum diberikan penamaan ya. Kalau lihat pintu gerbang utara 2, maka di sisi ini kemungkinan adalah pintu utara 1 ya, dekat mengakses pintu penonton nomor 3 dan juga nomor 4 di sebelah kirinya. Seperti terlihat di gambar ini teman-teman ya, kondisinya di sisi sebelah utara ini mendekati ke area tribun barat, sangat bersih dan rapi. Bisa dikatakan bahwa ini lebih sempurna dari yang ada di titik sebelah timur mendekati ke selatan tadi ya. Kembali ke kepastian peresmian Stadion Kanjuruhan seperti disampaikan oleh Kadispora Malang, bahwa kemungkinan untuk meresmikan Stadion Kanjuruhan menunggu kepastian terkait jadwal Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sedangkan dari pihak Kementerian PU sendiri juga belum bisa memastikan kapan kepastiannya. Yang kita lihat ini adalah gerbang geser di sisi utara teman-teman ya, untuk akses kendaraan pemain yang menuju ke tribun barat. Dan kalau kita lihat gradasi warna single seat yang ada di Stadion Kanjuruhan ini ya, dan beberapa waktu lalu di postingan video kami sebelumnya ada yang menanyakan juga bagaimana dengan kondisi single seat di atap tribun yang terbuka ini, apakah tidak akan cepat rusak kena panas, kena hujan. Kami kutip dari tribunjatim.com tanggal 26 September seperti dijelaskan oleh Bapak Vino Teguh Pramudia, bahwa untuk singles yang dipasang menggunakan material polipropilena dengan ketahanan 8 hingga 15 tahun. Perawatannya pun mudah. Dalam 3 tahun kalau warnanya memudar, cukup dipanaskan akan keluar lagi warnanya. Demikian teman-teman yang kami kutip dari tribunjatim.com pada tanggal 26 September tentang material dari single seat yang ada di Stadion Kanjuruhan ini. Di sisi lain juga ada teman-teman yang bertanya bahwa apakah akses untuk Stadion Kanjuruhan ini sudah diperbaiki dari kondisi sebelumnya. Dan memang benar seperti juga dijelaskan oleh Bapak Vino Teguh Pramudia, bahwa untuk tribun renovasi ini juga sudah memperhatikan keamanan yang sesuai dengan FIFA. Tingkat kecuraman tribun sudah dirombak atau diperbaiki, dan kalau kita lihat gate sudah lebih besar dan tangganya pun tidak terlalu curam turun ke bawah. Diberi board desk atau handheld sehingga bentuknya seperti huruf Z ke bawah itu. Jadi seperti disampaikan juga oleh project manager PT Waskita bahwa renovasi Stadion Kanjuruhan yang dinyatakan sudah selesai ini sudah memenuhi standar FIFA dan juga memenuhi sertifikasi layak fungsinya. Juga disampaikan bahwa kondisi lapangan yang ada di dalam stadion sudah tidak sama seperti lapangan di sebelumnya. Mendekati ke sisi tribun barat, kondisinya sudah sangat bersih dan sangat rapi sekali seperti terlihat di gambar. Taman juga sudah terlihat bersih, dan di sisi ini adalah
sisi tribun barat, di mana akses untuk penonton VIP ada di sisi pintu nomor 16 dan juga ada di pintu nomor 5. Oh ya, beberapa waktu lalu ada teman yang bertanya, untuk tribun tertutup ini berapa meter kira panjangnya? Kalau kami perhatikan bahwa panjang dari tribun tertutup di tribun barat ini kurang lebih sekitar 100 meteran teman-teman ya. Dan ini adalah akses untuk pemain atau player hall ya, yang ada di sisi tribun barat. Jadi pemain memasuki area stadion atau tribun barat melalui pintu ini seperti tertera di tulisan tersebut ya. Ketika kami mendokumentasikan Stadion Kanjuruhan pagi tadi, kebetulan ada kegiatan manasik haji di seberang daripada gerbang pintu masuk Stadion Kanjuruhan, dan terlihat kondisinya seperti ini, khususnya di maskot yang baru terlihat seperti di gambar ini. Jadi untuk kepastian peresmian dari Stadion Kanjuruhan yang telah selesai direnovasi ini, kita akan menunggu update berikutnya teman-teman ya. Begitu sedikit informasi yang bisa kami bagikan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video-video kami, dan tetap jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya ya.